Saudara, orang yang rendah hati adalah orang yang dapat dipakai oleh Tuhan. Tidak ada orang yang sombong dapat dipakai, karena kesombongan mendahului kehancuran. Orang yang sombong, tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi hanya orang yang rendah hati dapat dipakai oleh Tuhan, karena dia mau dituntun, mau dibimbing oleh Tuhan. Orang yang rendah hati juga orang yang dapat menerima sesuatu yang daripada Tuhan, yang ilahi. Orang yang rendah hati memiliki hak istimewa menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Kita lihat bagaimana Abraham, kita lihat bagaimana Ayub dalam penderitaannya. Kita juga melihat bagaimana Stefanus di dalam penderitaannya. Karena kerendahan hatinya mau mengampuni orang lain, pintu sorga terbuka. Ketika kita sombong, kita tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan kesombongan kita akan menjadi kutuk dalam kehidupan kita. Pintu sorga tidak akan terbuka bagi orang yang sombong. Tempat orang yang sombong bukan di sorga, tetapi tempat orang rendah hati berada dekat dengan Bapa, karena dia menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus adalah guru yang luar biasa untuk memberi teladan dalam kerendahan hati. Mari kita baca di dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dikatakan kalau kita mau belajar dari Tuhan Yesus, kalau kita mau belajar kerendahan hati, belajar dengan Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi lain yang dapat memberikan teladan istimewa di dalam kehidupan kita, terkecuali Tuhan Yesus. Pikul kuk yang kupasang. Ketika kita mengambil bagian dalam kerendahan hati, kadang-kadang kita harus memikul sesuatu yang tidak nyaman. Tetapi itulah kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Disitulah kita belajar tentang kelemah lembutan atau kerendahan hati. Supaya apa? Supaya jiwa kita tenang. Orang yang sombong jiwanya tidak akan tenang. Orang yang pemarah, orang yang pemberang, ya, memiliki sifat serigala, ya, yang sombong, dia tidak akan tenang di dalam kehidupannya. Tetapi orang yang rendah hati, dia ikhlas menanggung segala sesuatu, karena dia tahu dia lakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan, hanya untuk pribadi yang dicintainya, untuk pribadi yang dikasihinya. Saudara, jiwa kita tidak akan tenang ketika kita jauh dari Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah nyala keselamatan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Hanya kita bergaul dengan Tuhan dan menuruti firman Tuhan saja kita tenang. Dengan kepribadian yang rendah hati, mau menerima segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Walaupun pahit, walaupun sakit, walaupun tidak seperti yang kita harapkan. Dengan kerendahan hati kita mau menerima semua itu. Sebagai perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, untuk membuktikan iman kita, untuk membuktikan bahwa kita tetap mengasihi Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi kita tetap mengasihi Tuhan. Hanya dengan itu saja kita bisa tenang. Seperti Tuhan Yesus ketika dia di bumi, banyak mengalami penderitaan-penderitaan di dalam kehidupannya, tetapi dia tidak pernah bersungut-sungut kepada Bapa. Dia tetap saja taat dan setia kepada Bapa, dan jiwanya mendapat ketenangan walaupun sampai mati di kayu salib. Dia tenang. Demikianlah juga kita belajar dengan Tuhan Yesus. Tidak ada teladan lain. Kalau kita ingin meneladani mungkin hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, si A, si B, orang tua kita, sahabat kita, mungkin kita akan kecewa, mungkin kita akan sakit hati. Kalau kita terima Tuhan Yesus karena teman kita, kalau kita menerima Tuhan Yesus karena suami atau karena istri, kemudian kita melihat ternyata dia tidak memberi teladan di dalam kehidupan kita, kita akan kecewa, kita akan sakit hati. Tetapi teladan yang sempurna di dalam
kehidupan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Belajar kepadaku, firman Tuhan katakan, supaya jiwamu mendapat ketenangan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Mari kita belajar. Hari-hari ini, hari-hari hidup di dunia ini sesungguhnya adalah pembelajaran. Apa yang kita lihat ya di bumi ini, apa yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, itu adalah pembelajaran bagi kita. Sesuatu yang buruk ya, sesuatu hajaran ya dengan orang lain, itu pembelajaran bagi kita. Jangan sampai kita dulu yang dihajar ya. Tetapi ketika kita melihat peristiwa dari orang lain, kita bisa belajar dan tidak melakukannya. Belajar taat kepada Tuhan, belajar akan penurutan akan perintah Tuhan. Karena seperti itulah orang yang memiliki pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Pribadi rendah hati, pribadi yang istimewa, kekasih-kekasih Tuhan. Ya, tidak ada kekasih Tuhan yang sombong. Tidak ada orang yang mencintai Tuhan, ya. Orang saleh itu sombong, tidak ada. Tetapi orang yang saleh atau orang yang mengasihi Tuhan, dia akan selalu merendahkan dirinya. Walaupun dia berada, dia merasa tidak memiliki, karena semua adalah milik Tuhan. Ketika Tuhan katakan memberi, ya dia akan melakukan, karena semua berasal daripada Tuhan. Ketika Tuhan katakan ampuni, dia akan mengampuni sesakit apapun ya hatinya, seperih apapun penderitaannya, dia akan mengampuni orang yang bersalah kepadanya karena ada kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Jangan berkata seseorang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya karena hanya dia berbahasa roh ya, karena dia seorang pendoa ya, tetapi kenyataannya dia tidak rendah hati. Kalau seseorang yang berbahasa roh, kalau seseorang yang berdoa, dia pasti memiliki hati yang mengasihi, sikap yang merendahkan diri, tidak memperhitungkan kesalahan orang lain, mau mengampuni, mau menerima orang lain apa adanya. Takut akan Tuhan. Bukan persoalan apakah dia seorang memiliki jabatan dalam sebuah gereja, setinggi apapun, sebesar apapun. Bukan masalah jabatan, bukan masalah kita jemaat biasa, jadi kita tidak perlu seperti pendeta. Tidak, semua kita adalah sama di mata Tuhan. Jadilah kekasih-kekasih Tuhan. Jadilah orang-orang yang memiliki hak istimewa di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sesungguhnya orang yang rendah hati memiliki hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar, memiliki kasih Tuhan. Kalau seseorang memiliki kasih Tuhan, ya, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak berjalan dengan keinginannya sendiri. Dia tidak berjalan dengan kepentingan-kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan hidupnya hanya Tuhan saja. Karena firman Tuhan berkata seperti Tuhan Yesus meneladani kita, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi yang kita lakukan di dalam kehidupan kita bukan ambisi kita, bukan emosi kita, bukan keinginan kita, bukan kita ketika kita mendapat lalu kita mau pamer. Karena semua yang kita punya itu berasal daripada Tuhan. Tuhan percayakan kita. Ya, Tuhan percayakan kita, itu adalah amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi satu hal ya, ketika seseorang rendah hati, dia juga ya dapat mau belajar, mau diajar oleh Tuhan. Kemudian di sini bahwa firman Tuhan juga mengatakan kerendahan hati itu sikap Allah yang terus hari lepas hari kita sedikit-sedikit mau belajar ya. Memang kita tidak akan langsung menjadi orang yang sempurna ya. Tidak ada orang yang langsung sempurna, tetapi setiap peristiwa demi peristiwa kita mau belajar untuk terus saja memperbaiki diri dari hari ke sehari. Kerendahan hati tidak mempertahankan hak kita. Ya. Orang-orang bisa saja mengatakan kamu salah. Ya. Bisa saja orang berkata atau merasa
Kamu adalah orang yang melakukan kesalahan, banyak kesalahan. Tetapi kalau orang yang sombong, dia tidak pernah mengakui kesalahannya. Tetapi orang yang rendah hati dapat melihat kekurangan dirinya, memberi ruang dalam dirinya bahwa ya mungkin aku salah. Orang sombong tidak pernah mengatakan dirinya salah. Dia selalu akan mengatakan dirinya benar dan selalu benar. Tetapi orang yang rendah hati, dia akan mengoreksi dirinya. Barangkali aku benar, mungkin salah. Barangkali aku memang memiliki kesalahan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, takut akan Tuhan akan mendasari semua itu. Hati yang mengasihi Tuhan akan terlihat dari perilakunya. Bagaimana hidupnya hari lepas hari. Takut akan Tuhan atau kerendahan hati bukan berasal dari perkataan saja, ya, tetapi semua itu dilihat dari perbuatannya. Bukan Tuhan saja yang melihat, tetapi orang di sekelilingnya pun akan melihat apa yang dilakukannya. Mari saudara-saudara, kita belajar menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak gampang, tidak mudah, ya, tetapi kita belajar untuk itu. Karena tujuan hidup kita bukan di bumi ini. Tujuan hidup kita bukan untuk mempertahankan hak-hak kita di bumi ini. Tetapi tujuan kita adalah sorga. Di bumi ini kita hanya sementara. Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita miliki saat ini yang seakan-akan terlalu hebat, ya, terlalu yang ingin kita pertahankan? Semua hanya sementara saja. Seberapa lama sih kita dapat menikmatinya? Tidak lama. Tetapi ada kehidupan kekal yang menanti kita. Kehidupan yang nantinya, yang akan selama-lamanya kita akan miliki di sana. Saudara yang kekasih, demikianlah firman Tuhan. Pribadi yang rendah hati, pribadi yang disukai oleh Tuhan. Biarlah melalui sikap rendah hati, orang-orang percaya, dunia boleh melihat kita adalah murid-murid Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita belajar untuk memiliki sikap seperti itu. Kiranya Tuhan memberkati. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Apa yang kami dengar hari ini ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menyempurnakan ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang rendah hati, pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang mengasihi Tuhan, pribadi yang cinta akan Tuhan. Bapa di sorga, biarlah setiap pemirsa yang mendengar saat ini ya Tuhan, ada hati kami saat ini tidak dapat mengampuni ya Tuhan, tidak dapat mengampuni orang lain, biarlah saat Roh Kudus jamah kami ya Tuhan, mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena kami mau menyenangkan hati Tuhan, karena kami mau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati pemirsa yang sudah menyaksikan channel televisi, jurnal televisi ini ya Tuhan. Engkau juga memberkati setiap kru yang ada. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami kerjakan ya Tuhan, setiap pemirsa kerjakan, Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sorga menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Hidup kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, sampai jumpa kembali dalam jurnal televisi pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.